Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Salam kenal untuk yang baru gabung, aku Rara Matali. Cuma ibu rumah tangga biasa yang mau menjadikan video-video ini menjadi dokumentasi sehari-harinya. Diawali makan bersama mamaku tersayang karena dia lagi BM makanan ini. Lanjut sampai rumah, siang-siang anak minta makan, dan ketika anak makan dengan lahap, hati mami atau hati aku sangat berbunga-bunga. Ya, akhir-akhir ini saya sedang tidak nafsu makan, makanya mami sangat senang sekali dia makan bubur dengan lahapnya. Karena dia ngadu, katanya lidahnya sakit. Kasihan banget kalau anak kecil sakit. Kadang sedih karena kita juga gak bisa ngerasain apa yang dia rasain, tapi kita hanya bisa marah-marahin dia ketika anak kita yang gak berdosa gak mau mengikuti apa keinginan kita. Oke mam, aku mau cerita sedikit. Ini tangan aku kena minyak, masih perih banget. Dan karena kita mau tutup buku nih ya ceritanya, atau mau membuka lembaran baru di tahun baru yang akan datang bulan depan khususnya, aku di sini mau menulis kesalahan aku selama aku budgeting supaya bunda-bunda semua tidak merasakan apa yang saya rasakan. Dan semoga bunda-bunda bisa berhasil untuk budgeting keuangan rumah tangganya. Ya, mungkin sudah bosan mendengar tentang pentingnya budgeting atau menyusun anggaran. Banyak orang yang menghabiskan uang mereka tanpa tahu kemana arahnya. Ini terutama untuk aku ya, yang beralasan karena males dan juga jarang banget nih menaati anggaran-anggaran yang sudah mereka buat, khususnya untuk aku pribadi. Padahal nih ya, dengan sadar aku tahu budgeting sangat penting untuk mengatur keuangan kita supaya lebih sehat. Tapi gak apa-apa lah ya jika kita masih melakukan banyak kesalahan saat melakukan budgeting. Ya, karena kan kita juga akan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan membuat budgeting keuangan rumah tangga yang lebih baik lagi. Nah, di sini aku mau nyebutin nih apa aja sih kesalahan-kesalahan aku selama aku membuat budgeting di tahun 2022. Yang pertama, dari yang paling fatal dulu ya. Aku jarang atau kadang-kadang tuh lupa buat nyatet apa-apa yang udah keluar dan masuk. Ya, lebih mendekatinya aku tuh ya udahlah nanti aja, nanti tahu-taunya lupa dan kelewat deh. Terus dalam budgeting aku hanya mengandalkan kira-kira. Contohnya, kira-kira harga sabun ini berapa ya, aku tulis aja tuh, padahal belum tentu yang kita lihat itu tuh sama. Jadi kayak kira-kira yang mendekati, angka yang mendekati yang aku ambil itu jangan ya bun. Terus gak nyatet pengeluaran, melewati beberapa pengeluaran gitu hanya karena jumlahnya tuh dirasa kecil. Ya elah segini doang, misalkan contohnya kayak kita bayar parkir gitu, ya elah 2000 doang gitu. Padahal nih ya bun, kalau 2000 kita parkir misalnya dalam 1 bulan itu kita parkir 15 kali parkir, itu kan udah 30.000, lumayan kan bun jumlahnya. Terus ya bun, kita budgetin tapi kita tuh gak punya dana darurat. Dana darurat itu penting banget bun, apalagi nih ya kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau tetangga atau saudara, pasti ada aja, ada yang sakit lah, ada yang pesta, pokoknya biaya-biaya yang kita nggak tahu gitu. Terus dalam budgeting kita tuh nggak ngasih budget buat kesenangan kita. Berhemat bukan berarti tuh gak seneng-seneng. Hiburan tetap aja jadi aspek penting dalam hidup kita. Sisihin duitnya, kegiatan yang akan kita bikin kita bahagia supaya keuangan tetap terkontrol. Jadi kita harus banget nih punya budget buat kesenangan kita. Terus sering banget nih menganggap keinginan sebagai kebutuhan.
Terus juga kadang-kadang nih ya, karena aku udah capek banget nih belanja, karena tuh aku kan mau berhemat kan, jadi aku tuh beli sayur di pasar yang harga sayurnya itu murah. Jadi kan ketika udah capek banget, kadang-kadang nih aku lupa taruh sayurnya ke dalam kulkas, jadinya kadang-kadang cepet busuk. Terus juga kadang-kadang ketika habis belanja aku langsung aja masukin ke kulkas tanpa adanya milih-milih barang mana aja nih yang layak masuk kulkas dan mana yang kuatnya di luar ruangan. Menurutku juga nih, hal yang paling penting banget ketika kita punya cicilan. Dan menurut aku ini hal yang paling susah banget ketika aku bikin budgeting planner ketika aku ada hutang. Karena aku bakalan bayarin ke dalam atau aku masukin untuk bayar cicilan. Ya, karena adanya catatan-catatan terdahulu dan kita bisa melihat lagi apa kesalahan kita yang udah kita lakuin dalam budgeting ini. Semoga di tahun 2023 nanti semuanya berjalan dengan lancar, jauh dari yang namanya hutang piutang, hutang pinjam. Pokoknya aku mau niatin untuk tahun depan insya Allah aku gak mau utang lagi. Terus juga kayaknya sih aku gak mau ngutangin juga ke orang-orang, karena ngutangin pun itu banyak juga mudorotnya menurut aku. Yang pertama bisa memutuskan tali silaturahmi, yang kedua ketika kita gak salah ya tetap jadi salah gitu. Tapi ini untuk diriku sendiri, apabila ada yang baik ambil baiknya, kalau ada yang buruk jangan dipakai. Cukup sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @raramatali ya. Salam kenal dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.